Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini, klien 0809 data dan hasil. Nah, ini kita buka ya. Nah, ketika dibuka nanti ada dua set data, yaitu data dan data edit. Jadi nanti kita gunakan yang data edit ya, atau data yang sudah disesuaikan seperti itu. Nah, nanti data ini kita buat filenya menjadi berformat CSV. Untuk cara membuat file CSV-nya seperti ini, karena nanti file CSV tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, untuk caranya seperti ini ya. Jadi kita copy dulu ini dari SK1 sampai dengan PR16. Jadi kita ya copy hanya ininya saja ya, atasnya saja. Jadi untuk yang nama variabel dan nomor ini tidak usah. Nah, SK1 sampai dengan SK1 sampai dengan PR16 sampai sini ya. Nah, seperti ini seluruh datanya. Klik kanan, copy, kita buat file baru. Seperti ini ya. Yang di copy ini value-nya. Paste seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita save. Ini ya, save as. Terus lalu kita beri nama. Ini kita bisa ganti namanya CSV seperti ini. Kemudian save as type. Ini ya yang terpenting, save as type ini kita klik. Kita ganti formatnya ke ini, CSV UTF 8. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file yang ini saja gitu ya, file CSV-nya. Oke, setelah CSV-nya terbentuk, kemudian kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, jika softwarenya belum punya, nanti bisa dibeli di Shopee, itu banyak yang jual. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik new project. Untuk nama kita bebas ya, kita tulis aja contoh seperti itu untuk namanya. Create. Nah, kemudian ini kita klik import data file, kita klik. Kemudian kita masukkan ini ya, CSV ini ya, line 08 CSV. Kemudian kita klik open. Lalu kita bisa klik import. Ya, seperti ini ya. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Kita bisa back, kemudian kita kita klik create model. Nah, model type kita pilih PLSM, kemudian model name ini bebas ya. Kita tulis saja contoh seperti itu. Save. Nah, setelah seperti ini, lalu kita masukkan indikator ini ya, indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS di sini. Nah, kita masukkan indikatornya itu berkelompok sesuai dengan variabelnya. Nah, contoh seperti ini, kita klik dulu ya, SK1, kita klik, kemudian tekan Shift, kemudian kita klik ini SK14. Nah, lalu kita drag, kita tarik seperti ini ya. Nah, lalu kita klik Enter. Nah, seperti ini. Kita masukkan dulu ya, nanti diberi nama. Ya, seperti ini, lalu kita rapikan dulu. Ya, seperti ini ya, lalu kita beri nama. Kita copy saja supaya cepat. Nah, untuk memberi namanya, kita double klik di ini ya, yang kuning ini kita double klik. Nah, ini kita ganti namanya. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini, lalu kita hubungkan variabelnya sesuai dengan rancangan hipotesis yang ada dengan menu ini ya, connect, kita klik
seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa save terlebih dahulu. Save. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah pengujian outer model dan inner model. Jadi untuk pengujiannya seperti ini. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi sebelum kita lakukan interpretasi, kita save terlebih dahulu ya untuk hasilnya. Nah, ada dua cara. Yang pertama kita save di dalam aplikasi Smart PLS-nya, kemudian kita save outputnya ini di luar dari aplikasi Smart PLS. Jadi kalau misalkan kita save di luar dari Smart PLS, nah seperti ini contohnya ya, PLS algorithm. Nah, outputnya ini ada dua nanti ya. Jadi ada output yang ini, output dari hasil analisisnya. Ini formatnya Microsoft Excel. Kemudian ini yang atas ini adalah gambarnya. Nah, untuk cara meng-save-nya seperti ini. Nah, kita save dulu pertama di dalam aplikasi Smart PLS. Klik save, kemudian kita tulis di sini file name-nya PLS algorithm. Read. Nah, itu sudah masuk ya di dalam aplikasi Smart PLS. Kemudian kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Klik ini Excel, lalu export. Nah, kemudian kita bisa save ya, kita ganti dulu file name-nya, ini PLS algorithm. Nah, sesuai dengan progresnya kita bisa langsung save seperti itu. Jadi nanti outputnya seperti tadi ya, hasilnya itu adalah formatnya Excel. Nah, untuk pengujian selanjutnya cara pengesaveannya sama seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lakukan interpretasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengujian outer model terlebih dahulu. Nah, untuk outer model di sini yang pertama adalah pengujian dari validitas, yaitu dilihat dari nilai dari loading faktornya, kemudian convergent validity atau validitas dari kuesionernya. Untuk yang loading ini validitas dari kuesionernya. Untuk yang AVE ini adalah validitas untuk variabelnya, seperti itu ya. Kemudian nanti reliabilitasnya menggunakan konstruk reliability. Nah, nilai ini didapat dari sini. Nah, kita lihat di sini outer loading. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nilai outer loadingnya. Jadi dikatakan valid jika nilainya itu di atas 0,70 yang ditandai dengan warna hijau. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,70, maka dapat dikatakan seluruh kuesionernya itu valid ya dan dapat digunakan dalam model penelitian. Nah, selanjutnya untuk yang nilai AVE kita lihatnya di sini. Construct Reliability and Validity. Nah, ini ya AVE. Jadi AVE ini adalah validitas untuk variabel laten ya, atau untuk variabelnya. Nah, nilainya ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah ada di atas 0,5 ya, maka dapat dikatakan valid untuk variabelnya. Kemudian untuk reliabilitas, nah ini ya reliabilitas. Nah, kita lihat nilainya dari kelompok alpha dan composite reliability. Nah, ini ya kelompok alpha dan composite reliability yang row C. Nah, ini ya yang digunakan. Nah, kedua nilai ini harus di atas 0,70. Nah, ini semuanya sudah di atas 0,70, maka dikatakan reliable. Nah, sampai tahapan ini untuk kuesioner dan variabelnya itu valid dan reliable, seperti itu ya. Dan selanjutnya kita lihat pengujian dari nilai HTMT-nya, discriminant validity, menggunakan metode HTMT. Nah, untuk HTMT kita peroleh nilainya dari sini, discriminant validity. Nah, ini ya. Jadi nilai HTMT ini harus lebih kecil dari 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9, maka dapat dikatakan bahwa variabel konstruk itu dapat membentuk latennya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengujian inner model. Yang pertama kita lihat adalah collinearity assessment. Nah, ini menggunakan nilai VIF. Nah, VIF kita peroleh nilainya dari sini ya, collinearity statistic. Nah, kita gunakan yang inner model matrix. Nah, ini ya. Jadi VIF ini nilainya harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala multicollinearitas, seperti itu. Selanjutnya adalah coefficient of determination atau R square atau R kuadrat. Nah, kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini R square ini ya. Nah, R square ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, ini ya. Nah, pengaruh superphysical terhadap kompetensi.
Itu nilainya adalah 0,362, artinya adalah supervisi klinis memberikan pengaruh sebesar 36,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Dan untuk yang profesional nilainya adalah 0,297 atau 29,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, seperti itu ya untuk cara membacanya. Nah, selanjutnya adalah predictive relevance atau key quadrat. Nah, key quadrat ini adalah untuk memprediksi keakuratan dari model penelitian seperti itu. Jadi untuk memverifikasi nilai dari R-square. Namun ini nanti kita lakukan ya, kita lompat dulu ke sini ke effect size atau F-square. Jadi F-square ini melihat apakah pengaruhnya itu berada dalam kategori apa gitu, kategori kecil, sedang atau besar. Nah, untuk F kita nilainya dilihat dari sini F-square. Nah, ini ya, ini nilainya supervisi klinis terhadap kompetensi itu adalah 0,568. Nah, 0,568 kita lihat di sini. Nah, itu lebih besar dari 0,35, maka memiliki efek size atau pengaruh yang besar seperti itu. Selanjutnya adalah pengujian untuk key quadrat. Nah, key quadrat kita lakukan pengujiannya seperti ini. Kita bisa back dulu, calculate, kemudian kita pilih menu blue folding, lalu start calculation. Kita lihat di sini ya, construct cross validated redundancy. Nah, ini. Jadi untuk nilai key quadrat kita gunakan yang ini ya. Jadi kompetensi pedagogik itu nilainya adalah 0,189, untuk profesional nilainya adalah 0,143. Nah, ini nilai tersebut kita lihat di sini ya. Jadi untuk 0,170 itu lebih besar dari 0,5. Nah, ini memiliki nilai relevansi prediktif yang sedang. Artinya untuk model ini ya, nah ini untuk supervisi klinis terhadap kompetensi pedagogik ini memiliki akurasi pendugaan yang sedang. Jadi jika model ini dilakukan penelitian ulang, nilainya akan mendekati ini ya, akan mendekati 0,362 nilai R-nya. Kemudian untuk yang profesional nilainya di sini adalah 0,149. Nah, ini masuk ke dalam kategori kecil ya, karena lebih kecil dari 0,15. Jadi ketika dilakukan penelitian ulang, nilainya maka akan berbeda ya. Akan berbeda dari ini nilai R-nya. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis penelitian. Untuk hipotesis caranya seperti ini. Recalculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu kita klik start calculation. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi kita lihat di sini di path coefficient. Path coefficient ini untuk melihat apakah adakah pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, yang kita gunakan di sini hanya dua nilai ya, yaitu nilai original sample dan p-value saja. Jadi original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kita lihat di sini, jadi untuk supervisi klinis terhadap kompetensi nilainya adalah 0,602. Nah, ini positif ya, karena tidak ada tanda minusnya. Dengan signifikasi 0,00, artinya lebih kecil dari 0,05, maka supervisi klinis berpengaruh positif ya, berpengaruh positif signifikan terhadap kompetensi pedagogik. Nah, nanti dalam pembahasannya semakin tinggi nilai supervisi maka akan meningkatkan kompetensi, seperti itu ya. Begitu juga untuk yang profesional, jadi semakin tinggi nilai supervisi klinisnya maka akan meningkatkan profesional. Nah, seperti itu untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.